Halo Sharing Lovers, kali ini kita akan bahas Brunei Darussalam yang dikenal sebagai negara yang memegang teguh syariat Islam dalam pemerintahannya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa negara ini merupakan salah satu anggota Persemakmuran Inggris. Dan ya, seperti yang kita tahu saat ini beritanya udah gede banget di mana-mana bahwa Inggris sendiri berkonflik dengan salah satu negara Islam. Siapa lagi kalau bukan Palestina? Untuk selengkapnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Petrodollar, begitulah julukan yang tepat disandang oleh Brunei Darussalam yang mengandalkan gas alam dan minyak bumi sebagai sumber pendapatan utamanya. Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut yang terletak di Pulau Kalimantan. Brunei dipimpin oleh seorang sultan yang bertindak sebagai kepala negara yang sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan para menteri. Brunei menganut sistem monarki absolut yang berarti pemimpinnya dipilih berdasarkan keturunan. Dalam sistem ini, kekuasaan mutlak berada di tangan Sultan, tanpa adanya pembatasan hukum yang signifikan. Meskipun Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun Brunei memiliki parlemen yang berfungsi sebagai penasehat sultan. Meski demikian, negara ini dianggap sebagai salah satu negara paling stabil secara politik di Asia. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Brunei. Bahkan negara ini sangat memegang teguh syariat Islam sebagai dasar hukum negaranya. Sejalan dengan identitas Islamnya, Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Meski memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, namun dalam praktiknya Brunei tetap menanggapi aspirasi masyarakat layaknya negara demokrasi. Meskipun pemilihan anggota birokrat dilakukan secara tertutup, namun Brunei tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Brunei Darussalam menghadirkan gambaran unik tentang bagaimana sebuah negara dapat memadukan antara tradisi monarki dengan nilai-nilai modernitas. Tapi nggak cuma itu nih guys, Brunei Darussalam juga memperlihatkan komitmen terhadap kestabilan politik dan keberlangsungan budaya Islamnya. Brunei Darussalam memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang hampir setara dengan luas Pulau Bali yang mencapai 5.780 km persegi. Wilayah Brunei terdiri dari dua wilayah yang dibatasi oleh Malaysia dan Laut Cina Selatan. Meskipun wilayah Brunei tergolong kecil, namun Brunei membagi wilayahnya menjadi 4 distrik yang terdiri dari distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Meskipun wilayah Brunei tergolong kecil, namun negara ini sangat kaya akan minyak bumi dan gas alam. Pada Oktober 2020, pemerintah Brunei Darussalam mencatatkan ekspor minyak mentah dan gas alamnya mencapai 313 juta dolar Brunei Darussalam yang setara dengan 3,675 triliun rupiah. Dilansir dari kemlu.co.id bahwa sekitar 95% dari total ekspor Brunei berasal dari sektor minyak mentah dan gas alam yang sekaligus menjadi penopang PDB terbesar Brunei. Pada mulanya, Brunei Darussalam memulai produksi minyak bumi pada tahun 1929, sedangkan industri gas alam dikembangkan pada tahun 1960-an setelah penemuan cadangan yang sangat melimpah. Pada akhir tahun 1970-an, Brunei Darussalam melakukan eksplorasi besar-besaran, namun kemudian menguranginya untuk mempertahankan cadangan. Eksplorasi ini diikuti dengan pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk pabrik pengolahan gas alam cair. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, minyak bumi dan gas alam tetap menjadi penopang utama PDB Brunei Darussalam.
Kalau kalian lihat di peta Brunei Darussalam saat ini, bisa dikatakan wilayahnya sangat kecil ya. Maksudnya di petanya. Tapi dalam sejarahnya ternyata negara ini pernah memiliki wilayah yang sangat luas. Dan bahkan negara ini dulunya pernah berhasil menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan. Dan ya bisa dibilang Brunei Darussalam memiliki kekuatan yang besar sehingga dulunya bisa menguasai Pulau Kalimantan. Dalam sejarahnya, Brunei tercatat telah melakukan perdagangan dan melakukan pembayaran upeti dengan Tiongkok pada abad ke-6 Masehi. Layaknya negara ASEAN lainnya, kerajaan ini juga pernah terpengaruh oleh ajaran Hindu untuk sementara waktu melalui keterlibatannya dengan kerajaan Majapahit yang terpusat di Jawa. Pada tahun 1521, Sultan kelima Bolkiah yang Agung berhasil menguasai hampir seluruh Kalimantan, Kepulauan Sulu, dan pulau-pulau di sekitarnya. Namun pada akhir abad ke-16, wilayah kekuasaan Brunei tersebut mengalami konflik internal yang merusak kekuasaan Brunei. Pelemahan Brunei terus berlanjut hingga pada abad ke-19 yang ditandai dengan penyerahan Sarawak kepada petualang Inggris bernama James Brooke pada tahun 1841, penyerahan Pulau Labuan kepada Britania Raya, dan lepasnya wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sabah, Malaysia Timur. Pada tahun 1888, Brunei jatuh ke tangan protektorat Inggris yang membuat Sultan Brunei harus menerima nasihat dari Inggris dalam pemerintahannya. Ketika Perang Dunia Kedua, Inggris menarik pasukannya dari Pulau Kalimantan yang membuat Brunei jatuh ke tangan Jepang. Namun ketika perang telah usai, Inggris kembali menduduki Brunei. Tidak lama kemudian, Brunei melakukan negosiasi dengan Inggris untuk membicarakan kemerdekaan Brunei. Jadi selama dikuasai oleh Inggris, semua keputusan Sultan Brunei itu jadi terbatas banget. Ya karena harus mempertimbangkan pendapat Inggris dalam pemerintahannya. Nah hal inilah yang bikin semua rakyat Brunei itu geram banget. Sampai akhirnya ya mereka menginginkan pemerintahan yang independen. Pada tahun 1959, kedua belah pihak melakukan pembicaraan mengenai langkah menuju kemerdekaan. Akhirnya pada tahun 1962, dilakukan pemilihan anggota Dewan Legislatif yang memiliki wewenang terbatas. Namun, proses ini sempat terhenti ketika terjadi sebuah pemberontakan yang kemudian didamaikan dengan bantuan Inggris. Meskipun pemilihan baru diadakan pada tahun 1965, anggota yang ditunjuk tetap memiliki dominasi di dalam dewan. Pada tahun 1979, Inggris dan Brunei menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Brunei akan merdeka sepenuhnya pada tahun 1984. Selain itu, Malaysia dan Indonesia juga menjamin pengakuan status kemerdekaan Brunei untuk menghilangkan kekhawatiran Sultan bahwa Brunei akan digabungkan dengan negara tetangganya yang lebih besar. Setelah merdeka pada tahun 1984, Brunei dan Malaysia mengalami sengketa perbatasan dan wilayah di Sarawak yang memicu ketegangan. Kemudian pada tahun 2009, tercapailah kesepakatan antara Brunei dengan Malaysia yang ditandai dengan pencabutan klaim Brunei atas Limbang serta pencabutan klaim Malaysia atas wilayah yang kaya akan minyak di Laut Cina Selatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa kedua negara tersebut akan bersama-sama mengeksploitasi sumber daya yang ditemukan di sana. Setelah Brunei Darussalam berhasil merdeka, negara ini memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Tapi ya meskipun pengaruh Inggris masih cukup kuat dalam pemerintahannya, tapi karena Sultan Brunei sangat mencintai rakyatnya, maka dia lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Brunei Darussalam merupakan anggota persemakmuran Inggris yang memiliki 2 hari besar nasional, yaitu Hari Kebangsaan yang diperingati pada tanggal 23 Februari dan Hari Lahir Sultan Brunei Darussalam yang diperingati pada tanggal 15 Juli.
Saat ini pemimpin Brunei Darussalam dijabat oleh Sultan Hasan al-Bolkiah. Filosofi politik Brunei menganut ideologi Melayu Islam Beraja yang terdiri dari dua prinsip. Prinsip pertama adalah penerapan Islam sebagai pedoman utama, sementara prinsip kedua adalah penguatan Islam sebagai bentuk pertahanan. Menurut Worldometers, bahwa jumlah penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2023 kurang lebih mencapai 453.000 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa etnis yang meliputi 65,7% Melayu, 10,3% Tionghoa, dan 24% lainnya. Sementara itu, agama yang dianut meliputi 78,8% Islam, 8,7% Kristen, 7,8% Buddha, dan 4,7% lainnya. Dalam interaksinya, Brunei menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resminya. Sementara itu, bahasa Inggris masih dipergunakan secara luas di kalangan pemerintah, perusahaan, dan sekolah. Sebagai alat transaksi, Brunei memiliki mata uang resmi bernama dolar Brunei, yang dikodekan dengan BND. Bila dikonversikan, maka 1 dolar Brunei setara dengan 11.761 rupiah Indonesia. Tercatat pada tahun 2021, PDB per kapita Brunei mencapai 31.449 US dollar, yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia dengan PDB per kapita hanya sebesar 4.333 US dollar. Berikut ini adalah bendera Brunei Darussalam. Warna kuning melambangkan kebesaran dan kekuasaan, warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan, warna hitam melambangkan keabadian dan kesetiaan. Di tengah-tengah bendera terdapat lambang negara Brunei Darussalam. Sementara itu, lambang negara Brunei Darussalam terdiri dari bendera, payung kerajaan, sayap 4 bulu, kedua tangan terangkat, dan bulan sabit. Dalam lambang tersebut juga terdapat moto nasional Brunei yang bertuliskan, selalu memberikan pelayanan dengan bimbingan Tuhan dalam tulisan Arab. Perekonomian Brunei yang bertumpu pada sektor minyak dan gas nampaknya menjadi persoalan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah Brunei telah berupaya mendiversifikasikan perekonomiannya ke berbagai sektor lainnya. Perekonomian Brunei Darussalam sangat bergantung pada eksploitasi cadangan minyak bumi dan gas alamnya. Bahkan ekspor minyak dan gas telah menjadikan Brunei sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia. Kendati demikian, negara ini dibayangi oleh kecemasan akibat menipisnya sumber minyak dan gas alamnya. Apalagi komoditas tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Brunei melakukan upaya stabilisasi ekonomi negara dengan melakukan diversifikasi ekonomi di sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan layanan keuangan. Diversifikasi Brunei tampaknya bukan menuju ke arah modernisasi teknologi seperti yang sedang dikembangkan oleh negara lain, melainkan lebih berorientasi pada sektor dasar kehidupan, contohnya seperti sektor pangan. Soalnya nih guys, Brunei Darussalam sampai saat ini masih mengimpor bahan pangan dari negara lain. Pertanian, perikanan, dan kehutanan dulunya merupakan sumber pendapatan utama Brunei. Namun sektor tersebut meredup ketika ditemukannya sumber minyak dan gas pada tahun 1920-an. Menyadari sumber daya migasnya yang semakin menipis, Brunei mulai mendiversifikasi perekonomian dengan mengembangkan industri pertanian yang tidak bergantung pada impor makanan. Selain pertanian, Brunei juga dikenal sebagai salah satu konsumen ikan terbesar di dunia. Bahkan negara ini melakukan impor ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Kendati demikian, Brunei telah berhasil memproduksi lebih banyak ikan di dalam negeri dibandingkan ikan impor.
Selain itu, di sektor kehutanan, Brunei telah berupaya melestarikan tutupan hutan yang melimpah di negara ini. Kegiatan tersebut juga diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Kehutanan pada akhir abad ke-20 untuk membatasi penebangan kayu. Undang-undang tersebut secara tegas membatasi produksi kayu hanya untuk kebutuhan dalam negeri, bukan untuk diekspor.